Perang kini dimulai kembali di Selat Hormuz. Baru pagi ini kapal-kapal Iran mencoba menerobos blokade Amerika Serikat dan mereka gagal total. USDS melumpuhkan kapal itu sehingga mereka bahkan tidak bisa bergerak lagi. Dan sekarang pejabat Iran mengeluh bahwa, hey, Amerika Serikat mencoba menggagalkan negosiasi. Militer Amerika Serikat pagi ini kembali melakukan serangan udara terhadap beberapa kapal tanker kosong yang berusaha melewati blokade Amerika Serikat. Sekarang ini menyusul serangan yang terjadi kemarin di mana Amerika Serikat menghancurkan gudang rudal Iran dan gudang drone Iran yang terletak di pantai Selat Hormuz. Sebelum membahas kejadian pagi ini, mari kita lihat dulu apa yang terjadi tadi malam. Pada peta ini, Anda bisa melihat semua wilayah target Amerika Serikat kemarin. Ini termasuk pelabuhan Bandar Abbas, yang merupakan pelabuhan yang sangat penting. Pulau Qasem, yang merupakan pulau yang telah digunakan Iran untuk memantau apa yang terjadi di Selat Hormuz. Lalu tentu saja kita punya Bandar Kargan dan Garuk. Menurut pernyataan resmi, serangan Amerika pada hari Kamis menghantam lokasi peluncuran drone Iran serta lokasi rudal jelajah pertahanan pantai dan radar. Awalnya, UAT tidak berencana melakukan ini karena menghormati gencatan senjata. Namun ketika kapal perang Amerika Serikat mendekati Selat Hormuz, Iran mulai meluncurkan rudal, drone, dan kapal kecil ke arah kapal perang tersebut. Inilah saat AS-REC merespons dan mereka melakukan serangan defensif agar Iran tidak bisa menyerang kapal lain dan kapal perang AS-REC lainnya di masa depan. Menteri Luar Negeri Marco Rubio menjelaskan alasan perlunya serangan ini. Silakan dengarkan. Intinya, soal gencatan senjata itu sebaiknya tanyakan langsung ke pihak Iran. Jangan tanya saya, kami tidak menembak, mereka yang menembak kami. Jika Anda menembak kapal Angkatan Laut Amerika Serikat, apa yang harus kami lakukan? Bilang saja ada gencatan senjata, kami tidak akan menembak jatuh drone Anda. Itu pertanyaan dan pendirian bodoh. Tentu, kami membalas tembakan, karena mereka lebih dulu menembak kami. Itulah yang saya harapkan, akan kami lakukan. Hanya negara bodoh yang diam saat ditembaki, dan kita bukan seperti itu. Apakah Anda mengharapkan hal itu di sana? Atau apakah Anda sudah menyampaikan garis merah kepada Iran, di mana Anda tahu jika gencatan senjata atau apapun sebutannya, jika mereka tidak bisa, bro, garis merahnya sudah jelas. Mereka mengancam orang Amerika dan akan dihancurkan. Maksud saya, apa itu belum jelas? Jika kamu menembakkan itu, jika kamu adalah orang yang meluncurkan rudal, apapun sebutan pekerjaannya, dan kamu duduk di sana lalu menembakkan rudal ke Amerika Serikat, dan kami melihatmu menembakkannya, kami akan menyerang, tentu saja. Siapa yang tidak melakukan itu? Kecuali kamu memang ingin kapalnya tenggelam. Maksud saya, kami tidak akan biarkan kapal kami tenggelam oleh drone kecil Iran itu. Kamu tahu, mereka sudah tidak punya angkatan laut lagi, tapi mereka mengeluarkan perahu-perahu nelayan kecil seperti Boston Whaler dan mencoba menyerang kita secara berkelompok. Kami akan meledakkan perahu-perahu itu jika mereka mendekati kapal kamu. Saya tidak yakin itu garis merah, tapi saya harap sekarang mereka tahu. Jika saya orang Iran di kapal cepat yang harus mengejar kapal perusak AS, kemungkinan besar saya tidak akan selamat. Menurut saya itu adalah garis merah. Sekarang, bagian paling lucu dari seluruh situasi ini adalah, selama ini para politisi Iran selalu mengatakan bahwa, hey, kami tidak mau bernegosiasi, kami sedang memenangkan perang ini, kami tidak mau bernegosiasi, kami sedang memenangkan perang ini. Dan begitu Amerika Serikat menyerang apapun yang mereka miliki, mereka tidak punya angkatan laut. Mereka hanya punya perahu-perahu kecil, seperti yang baru saja dikatakan oleh Marco Rubio. Dan mereka punya beberapa lokasi drone dan lokasi peluncuran. Dan sekarang, begitu AS menyerang lokasi-lokasi Iran, orang-orang Iran langsung berkata, "Hei teman-teman, saya kira kita sedang bernegosiasi. Kenapa kalian menyerang kami saat negosiasi berlangsung?" Inilah yang terjadi pada pernyataan Menteri Luar Negeri Iran setelah serangan ini. Silakan lihat. Setiap ada solusi diplomatik, AS tetap memilih aksi militer sembrono. Apakah ini taktik tekanan kasar atau hasil dari pihak pengacau yang sekali lagi menipu presiden ke dalam konflik pelik baru? Apapun penyebabnya, hasilnya tetap sama. Orang Iran tidak pernah tunduk pada tekanan. Dia juga melanjutkan dengan mengatakan dalam gambar yang dia unggah bersama pernyataan itu, CIA salah. Persediaan rudal dan kapasitas peluncur kami tidak berada di 75% dibandingkan dengan 28 Februari. Angka yang benar adalah 120%. Kesiapan kami membela rakyat mencapai 1000%. Namun, saya tidak tahu kapasitas rudal mereka. Saya yakin intelijen memiliki pengetahuan lebih luas dibanding YouTuber acak. Namun, pertanyaan saya sederhana. Jika kapasitas Iran 120% dan mereka kini punya lebih banyak rudal dari awal perang, mengapa Iran malah memperlambat peluncuran rudal di akhir perang? Kenapa mereka menyimpan rudal kalau kapasitas mereka meningkat setiap hari? Jadi, ini sederhana. Kata-kata yang keluar dari pernyataan Iran tidak sesuai dengan tindakan yang mereka lakukan selama perang.
Secara pribadi, saya lebih fokus pada tindakan orang Iran daripada ucapan mereka. Kemudian setelah pernyataan tadi malam, kami juga melihat orang Iran menyerang UEA sekali lagi. Ini adalah kedua kalinya, atau mungkin ketiga kalinya, Iran menyerang UEA sejak gencatan senjata dimulai. Untungnya, semua rudal dan drone yang ditembakkan Iran berhasil dijatuhkan, tetapi puing-puingnya tetap melukai 3 orang, menurut Kementerian Pertahanan UEA. Mereka juga menunjukkan bahwa sejak perang dimulai, pertahanan udara UEA telah mencegat sekitar 500 rudal balistik 30 rudal jelajah dan lebih dari 2.200 drone dengan total lebih dari 200 orang terluka. Di sisi lain, pertahanan udara AS benar-benar bertahan dengan sangat baik. Kamu tahu bagaimana kami mengetahuinya? Nah, setiap negara di Teluk membeli sistem pertahanan udara ini dengan sangat cepat. Lihat saja ini. Menteri Luar Negeri Marco Rubio baru saja menyetujui penjualan senjata darurat senilai 25 miliar dolar ke Bahrain, Israel, Kuwait, Qatar, dan UEA. 3 kali lipat dari 8,6 miliar yang awalnya diumumkan. Paket ini mencakup banyak rudal pencegat Patriot, meski pengirimannya bisa bertahun-tahun akibat kapasitas produksi Amerika Serikat terbatas. Permintaan untuk ini lebih besar daripada pasokan yang sebenarnya kita miliki. Sementara itu bagi Iran, kabar buruk seolah tak pernah berhenti. Lihat saja apa yang baru saja dirilis oleh Komando Pusat pagi ini. Saat ini ada lebih dari 70 kapal tanker yang sedang dicegah oleh pasukan Amerika Serikat untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Kapal-kapal komersial ini memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran yang nilainya diperkirakan mencapai 13 miliar dolar. Karena blokade IREX Serikat, Iran kehilangan miliaran dolar pendapatan minyak yang sangat dibutuhkannya di saat seperti ini. Dan tentu saja, selain uang, hal lain yang dibutuhkan Iran adalah kapasitas penyimpanan minyak yang lebih besar. Mereka ingin beberapa kapal tanker kosong di perairan internasional kembali ke pelabuhan Iran agar bisa dijadikan depot minyak terapung, sehingga minyak dapat diisi dan kapal-kapal itu dibiarkan di sana. Ini memberi Iran lebih banyak ruang gerak tanpa harus menutup ladang minyak jika ada lebih banyak tempat penyimpanan. Jika harus menutup ladang minyak, mereka bisa kehilangan banyak uang dan pendapatan minyak di masa depan. Tebak apa? Blokade AS juga menargetkan situasi khusus ini. Baru pagi ini, 2 kapal, 2 tanker mencoba kembali ke pelabuhan Iran agar mereka bisa memuat minyak. Tapi sayangnya, mereka tidak bisa melewati blokade Amerika Serikat. Lihat pernyataan ini. Pasukan AS melumpuhkan kapal tanker motor Sea Star 3 dan kapal tanker motor Savida pada tanggal 8 Mei. Sebelum kedua kapal tersebut memasuki pelabuhan Iran di Teluk Oman dan melanggar blokade Amerika yang masih berlangsung, Komando Pusat menerapkan langkah-langkah blokade terhadap 2 kapal tanker minyak berbendera Iran tanpa muatan yang mencoba masuk ke pelabuhan Iran. Sebuah F-18 Super Hornet Angkatan Laut Amerika Serikat dari USS George H.W. Bush melumpuhkan kedua kapal tanker tersebut setelah menembakkan amunisi presisi ke cerobong asap mereka, mencegah kapal-kapal yang tidak patuh memasuki Iran. Menurut saya, ini rekaman yang mereka rilis dan sedang kalian lihat di layar. Dan selain itu, pasukan AS juga melumpuhkan kapal tanker bermotor berbendera Iran, Hassana, pada 6 Mei saat kapal tersebut mencoba berlayar ke pelabuhan Iran di Teluk Oman. Dan sekali lagi, mereka menggunakan F-18 Super Hornet dari USS Abraham Lincoln melumpuhkan sistem kemudi kapal tanker minyak kosong itu dengan menembakkan beberapa peluru dari meriam 20 mm. Ketiga kapal tersebut tidak lagi berlayar menuju Iran. Bagi rezim Iran, ini adalah masalah besar karena mereka membutuhkan kapal tanker itu kembali meskipun kosong agar mereka bisa mengisi minyak. Dan tampaknya situasi di dalam negeri semakin genting sehingga mereka terpaksa membuang minyak ke laut. Kami sudah memiliki beberapa bukti bahwa hal ini sudah terjadi. Tapi sebelum kita melihat itu, saya ingin mengingatkan semua orang untuk menekan tombol like dan subscribe di bawah. Itu benar-benar berpengaruh pada berapa banyak orang yang menonton video ini dan sangat membantu kami. Sekarang, mari kita lihat citra satelit ini. Tumpahan minyak besar yang diduga terdeteksi di dekat pusat ekspor Pulau Kark, Iran, menurut citra satelit yang ditinjau oleh Reuters. Para peneliti mengatakan bahwa tumpahan tersebut menutupi sekitar 45 km persegi di sebelah barat Pulau Kark, terminal yang menangani sekitar 90% ekspor minyak Iran. Penyebabnya belum diketahui karena ketegangan di teluk terus berlanjut di tengah bentrokan pasukan AS-REG Iran dan blokade laut yang berlangsung. Sekarang saya sama sekali bukan ahli minyak dan saya tidak yakin apakah ini adalah sebuah kesalahan atau memang disengaja.
Satu-satunya hal yang saya tahu adalah Iran semakin mendekati kehabisan tempat penyimpanan dan mereka membutuhkan semacam cara untuk, Anda tahu, mengurangi tekanan itu. Mereka butuh cara untuk melepas tekanan itu. Kini kita melihatnya terjadi. Sekali lagi, untuk menyeimbangkan argumen saya sendiri, memang ada banyak pertempuran yang terjadi di Selat Hormuz, jadi ini jelas bisa saja sebuah kesalahan. Hanya waktu yang akan menjawab apa sebenarnya ini. Jika kita terus melihat semakin banyak minyak di lautan, saya rasa kita bisa dengan yakin mengatakan bahwa ini bukanlah sebuah kesalahan. Ini mungkin strategi baru Iran agar tidak perlu menutup ladang minyak. Sekarang, untuk melawan semua ini, Iran telah mencoba menyerang atau bahkan menyita kapal-kapal di Selat Hormuz atau di Teluk Persia. Sayangnya, itu juga tak berjalan sesuai rencana. Kemarin, Iran menyerang kapal tanker minyak yang ternyata milik Tiongkok. Dan sekarang hari ini, Tiongkok sangat marah tentang hal ini. Lihatlah pernyataan mereka. Tiongkok mengatakan bahwa warganya termasuk di antara kru kapal tanker minyak yang diserang minggu ini di dekat Selat Hormuz. Juru bicara Kementerian Luar Negeri menyatakan kru Tiongkok ada di kapal yang diserang Iran pada Senin dan hingga kini tidak ada korban jiwa di antara kru yang dilaporkan. Beijing memperingatkan bahwa meningkatnya permusuhan antara Iran dan Amerika Serikat mengganggu salah satu koridor maritim yang paling penting. Tiongkok sangat prihatin karena sejumlah besar kapal dan awaknya telah terdampar di selat tersebut selama berbulan-bulan. Dan coba tebak, pagi ini situasinya menjadi semakin buruk. Angkatan Laut Iran baru saja menyita kapal tanker minyak milik Tiongkok di Laut Oman. Menurut media Iran yang juga mengunggah video seluruh operasi ini, kapal tanker minyak yang disita tersebut bernama Ocean Koi. Kapal ini sebenarnya sedang mengangkut minyak Iran ketika disita oleh Angkatan Laut Iran. Selain itu, kapal ini milik Ocean Kudo di Shanghai yang sudah disanksi Amerika Serikat. Jadi saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Saya tidak tahu. Saya tidak yakin apakah Iran hanya ingin tegas dengan memberi sanksi pada kapal tankernya sendiri, atau ada hal lain yang belum kita ketahui. Namun tindakan Iran justru menguntungkan Amerika Serikat. Mereka menyita kapal tanker yang sudah disanksi milik perusahaan Tiongkok dan mengangkut minyak Iran. Jadi ini sangat mencurigakan, tapi saya tidak yakin apa yang sebenarnya terjadi. Sampai saat ini, menurut saya, ini hanya terlihat seperti Iran pamer kekuatan palsu dengan menyita salah satu kapal mereka sendiri. Hanya untuk memberitahu atau memberi pesan pada kapal tanker dan kargo lain agar tidak melewati Selat Hormuz. Kalau tidak, kami bisa mengambil kapal kalian seperti yang kami lakukan pada kapal ini. Ini cara Iran menunjukkan bahwa Selat Hormuz berada di bawah kendali dan kedaulatan mereka sebagai bagian dari wilayah Iran. Padahal kenyataannya, itu bukan sesuatu yang bisa diterima oleh negara-negara lain di dunia. Bukan hanya Amerika Serikat, tapi juga negara-negara Eropa lainnya, dan tentu saja negara-negara Asia lainnya. Dengarkan Menteri Luar Negeri Marco Rubio membahas hal ini. Dan saya tidak mengerti mengapa ada orang yang tidak mendukung hal itu. Dan dia juga tidak memahaminya, memang seharusnya begitu. Jadi seseorang pasti akan mendukung hal itu. Tapi inilah masalah yang lebih mendasar. Iran sekarang mengklaim bahwa mereka memiliki, bahwa mereka berhak menguasai jalur perairan internasional. Mereka mengklaim berhak menguasainya. Apa yang akan dilakukan dunia? Apakah dunia akan menerima Iran menguasai jalur perairan internasional? Jika iya, bersiaplah. Karena sekitar 10 negara lain juga akan melakukan hal serupa di jalur perairan internasional mereka atau di jalur perairan internasional dekat negara mereka. Itu adalah hal yang tidak dapat diterima, yang sedang mereka coba normalkan. Jadi jika jawabannya tidak, kita tidak berpikir Iran seharusnya bisa menguasai Selat Hormuz. Maka pertanyaan berikutnya untuk semua orang adalah, lalu apa yang akan kalian lakukan tentang hal itu? Sekarang untuk memahami mengapa Iran bertindak seperti sekarang, kita harus kembali dan melihat bagaimana Iran bisa sampai pada posisinya saat ini. Itu tidak hanya berarti kembali ke tahun 1979 ketika revolusi Islam terjadi. Sebenarnya, kita harus mundur lebih jauh ke masa dinasti Qajar yang memerintah Iran pada abad ke-19 dan melihat bagaimana keputusan yang dibuat oleh kelas penguasa saat itu masih memengaruhi Iran hingga hari ini. Nah, coba tebak. Itulah yang kami lakukan di podcast berseri baru kami yang dirilis hari ini. Jadi, jika Anda adalah seseorang yang tertarik dengan sejarah Iran dan bagaimana kita bisa sampai ke kondisi saat ini, pastikan untuk mendengarkannya. Anda bisa menontonnya dengan mengklik tautan di deskripsi, atau Anda juga bisa menontonnya dengan mengklik layar akhir di layar Anda. Intinya, klik saja video yang ada di layar Anda.